Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851. Mata kuliah Manajemen Operasi 2 dengan dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai metode transportasi. Sebelum masuk ke cara penyelesaian menggunakan metode transportasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode transportasi. Metode transportasi terbagi dalam 3 jenis metode, yaitu metode stepping stone, yang kedua metode Modi, yang ketiga metode Vogel's approximations atau VAM. Masuk ke metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Adapun metode stepping stone di sini memiliki langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama itu menyusun tabel alokasi, yang kedua prosedur alokasi, yang ketiga mengubah alokasi secara trial dan error. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bentuk presentasi karena di sini menggunakan tabel, jadi lebih mempermudah jika ini dibuat secara presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh, yaitu suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di W, H, dan P. Sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ke 3 gudang penjualan di A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari pabrik ke tiap gudang atau sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel 1, yaitu kapasitas pabrik. Di situ pabrik W, H, dan P memiliki 90 ton, 60 ton, 50 ton dengan total 200 ton. Terus masuk ke tabel 2, kebutuhan gudang yaitu A, B, dan C yaitu sebanyak 200 ton juga. Tabel 3, biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang. Dari pabrik W ke gudang A 20, dari pabrik W ke gudang B 5, dari pabrik W ke gudang C 8. Begitu juga selanjutnya ada 15, 20, 10, 25, 10, 19. Menyusun tabel alokasi. Di sini maksudnya menyusun tabel alokasi yaitu menggunakan X 11, 12, 13, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Dengan nominal yang dalam kotak itu merupakan minimal uang atau biaya untuk pengangkutan dari pabrik ke gudang yang dimaksud. Dengan kapasitas pabrik bagian terakhir, HJ sama dengan banyaknya alokasi dari suatu sumber ke tujuan J. I merupakan sumber, J merupakan tujuan. Misal dari W ke A, sumber 1 ke tujuan pertama. Nilai HIJ inilah yang akan dicari. Prosedur alokasi. Pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat atau northward corner rule. Mulai dari sudut X11 dialokasikan sejumlah maksimal produk yang melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Setelah itu, bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada XI J plus 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa, bila tidak alokasinya ke XI plus 1 J dan seterusnya sehingga
semua kebutuhan terpenuhi. Segi 4 yang terisi alokasi biasanya disebut segi 4 batu, sedangkan yang kosong disebut segi 4 air. Jumlah root yang dilalui sama dengan jumlah kolom ditambah jumlah baris dikurang 1. Contoh di atas, jumlah root yang dilalui sama dengan 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan 5. Jika jumlah root kurang dari jumlah root yang dilalui, maka solusinya dinamakan dengan degenerate. Tabel alokasi pertama dengan metode stepping stone. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 tambah 60 dikali 20, 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3.260. Yang nomor yang dimaksud di sini merupakan dari 50 ini dikali dengan 20 ini. Lalu ditambah dengan 40 ini dikali 5 ini. Lalu 60 dikali 10 60 dikali 20 ini dikali dengan 20. Lalu selanjutnya 10 dikali dengan 10. Lalu terakhir 40 dikali dengan 19 dan menghasilkan angka 3.260. Lalu tahap selanjutnya mengubah alokasi secara trial error, yaitu ada beberapa langkah yang sudah diterapkan pada tabel. Langsung saja. Yaitu mengulang dari jalur 1 yaitu plus WC. Seperti ini. Plus WC dikurang WB plus PB dikurang PC sama dengan plus 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19. Plus 8 yang dimaksud plus 8 ini dikurang 5 ini dikurang 10 ini kurang 10 lalu dikurang 19. Yang dimaksud yang dikurang ini adalah nilai-nilai yang dalam kotak. 8 yang sudah ditandai, 5, lalu 10, 19, dan menghasilkan angka negatif 6. Lalu selanjutnya jalur 2 yaitu plus HA dikurang HB ditambah WB dikurang WA, yaitu plus 15 plus ini yang sudah ditandai tanda plus dengan kolom warna biru, plus 15 dalam kurung dikurang 20 ini ditambah 5 dikurang 20 dan menghasilkan angka negatif 20. Jalur 3 plus PA dikurang PB plus WB dikurang WA plus 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 20 dan menghasilkan angka 0. Sudah ditandai, bisa dilihat. Nilai improvement index jalur 1 sama dengan plus WC dikurang WB plus PB dikurang PC sama dengan plus 8 dikurang 5 plus 10 dikurang 9 sama dengan minus 6. Jalur 2 plus HA kurang HB plus WB dikurang WA
sama dengan plus 15 dikurang 20 plus 5 dikurang 20 dan menghasilkan angka minus 0. Jalur 3, PH plus PA dikurang PB plus WB dikurang WA sama dengan plus 25 kurang 10 plus 5 dikurang 20 sama dengan angka 0. Dengan adanya nilai improvement index kurang dari 0 negatif, maka cost saving dapat dilakukan dari HA. Jika terdapat lebih dari satu indeks yang bernilai negatif, maka diambil nilai indeks negatif terbesar. Mengubah alokasi secara trial atau trial error, yaitu tabel perbaikan pertama dengan trial error seperti ini. Plus 5 dikurang 60 plus 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20. Maaf, ada kekeliruan. Ini tadinya ada kekeliruan di bagian sini. Ini adalah plus 15 dikurang 60 ditambah 40 dikurang dengan 50. Itu maksudnya. Biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan pertama yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 dan menghasilkan 2260. Perbaikan kedua yaitu jalur 1 plus PA dikurang PB plus HB dikurang HA sama dengan plus 25 dikurang 10 ditambah 20 dikurang 15 dan menghasilkan angka 20. Jalur 2 sama dengan plus WC dikurang WB plus PB dikurang PC sama dengan plus 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19 dan menghasilkan minus 6 dan merupakan angka yang dipilih. Jika jalur 1 yang dipilih hasilnya belum optimal dengan bukti biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan kedua 90 dikali 5 plus 40 dikali 15 plus 20 dikali 20 tambah 10 dikali 25 plus 40 dikali 19 dan menghasilkan angka 2460 dari sini. Perbaikan ketiga dengan segi 4 yang tidak berdekatan yaitu WC tabel perbaikan ketiga seperti ini, plus 8 dikurang 90 atau plus 8 dikurang 5 tambah 10 dikurang 40. Perbaikan dengan masalah alokasi segi 4 tidak berdekatan. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 50 dikali 10 menghasilkan angka 2020. Dicek lagi apakah ini sudah optimal. Indeks plus HC dikurang WC ditambah WB dikurang HB sama dengan plus 10 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 20 dan menghasilkan angka 13. Lalu ini tabel perbaikan yang bisa dilihat plus 10 dikurang 8 lalu dilakukan plus 5 dikurang dengan 20.
hasil perbaikan, total biaya transportasi, dan menghasilkan total biaya transportasi maksudnya. 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10, atau sama dengan 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500 menghasilkan 1890 dan menghasilkan sudah nilai optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai metode transportasi. Sekian dan terima kasih.